Apa pusaka itu? Pusaka empu membuat ini mungkin ada maksud tertentu ya ta? Lah dia itu mempunyai istilah itu, wah hujan ya, waktu nge-review ini hujan ya, kita masukkan dulu, kita ngali tempat ya ta? Nah ini ngali tempat hujan saudaraku ya. Nah ini ya, nogone panas mendatangkan hujan supaya apa? Dingin begitu ya. Nah, ular itu kalau kena panas gak kena panas karena sebenarnya dingin ya lah, banyu begitu ya. Salam budaya, rahayu, rahayu, rahayu. Ya, ketemu lagi dengan saya Bambang Haryono alias Joko Lelono di Pendowaji Channel. Selamat siang buat saudaraku semua, khususnya di Nusantara maupun yang di luar negeri. Nah, saya mohon maaf bila ada kata-kata saya kurang berkenan atau yang tidak cocok dengan secara tentang masalah dapur tangguh maupun pamor ya. Ada salah satu saya mohon maaf. Karena sedikit banyak pengalaman kita seseorang selalu tidak sama ya toh? Tapi yang penting kita sebagai anak bangsa Indonesia atau tertinggalan para leluhur eyang kita ya toh, itu generasi penerus kita ya, kita selalu menghormati tinggalan para leluhur kita ya. Mengenai hunting untuk sementara ini kita libur dulu ya karena capek sekali gitu ya. Jadi capek juga, permasalahan cari barang yang sulit, menunggu informasi di lapangan dulu ya. Baru kalau kita langsung blusuk langsung ke mana itu namanya, ke lapangan, jelas tidak akan temu gitu ya. Soalnya perjalanannya di pegunungan di anu pun ya sangat sulit sekali. Jadi kita punya orang lapangan tertentu ya di setiap wilayah. Itu begitu ada telepon baru kita hunting begitu ya. Nah, untuk sementara ini kita isi untuk mengenai masa mereview ya, atau tema kita mereview 3 pusaka. Yang satu ini yang kita review ini Nogososro Kamarogan ya. Nogososro Kamarogan, waduh ini yang baru dapat kemarin. Ini betul, ini barang sepuh juga tua ya toh. Sepuh tua juga emasnya itu, wah emasnya tanaman tempelannya itu ya. Nah, ini dapat pusaka Nogososro ini sangat aneh sebenarnya saudaraku ya toh. Nah, malamnya itu saya itu mimpi datangi ular ya. Ular itu besar panjang, dengan di situ ada di kaos dengan seorang perempuan ya. Perempuan itu seperti orang-orang zaman dulu begitu ya. Saya mau masuk itu takut. Dia sudah di rumah, perasaan sudah di rumah saya. Ini bener ini hari puasa ya. Jadi pas ini saat ini bulan puasa, jadi apa kita bicara nih apa adanya. Nah, anehnya setelah malamnya itu mimpi, siangnya kedatangan burung perkutut. Aneh. Ya. Lah, setelah saya pulang dari renang, olahraga renang, udah masuk depan rumah, ada burung perkutut masuk rumah. Nah ini aneh ya, nama perkututnya perkutut lokal, loh kan ya aneh itu, aneh tapi nyata ya. Kita bukan ambil dari kepercayaan atau sihir atau bagaimana, tapi itu suatu kenyataan alam ya, yang tidak bisa kita telak ya, bahwa semua itu adalah kekuasaan Tuhan, kekuasaan Allah ya. Begitu masuk rumah dipegang, yang megang istri saya, diem aja. Baru sekarang saya belikan kurungan. Loh, malam sekitar jam 8 ada tamu dari Tulungagung bawa pusaka itu Nogososro ya loh. Nogososro sama ngantarkan pusaka Singobarong yang kita tawar baru dikasihkan. Lah itu aneh ya. Lah berarti kan istilah pusaka itu pusaka nayo ya. Nah, kita mau tidak percaya, buktinya secara alam kenyataan ya. Sebelum saya mimpi itu saya mau sholat malam ya,
terus mimpi itu sholat malam sebenarnya, terus saya bangun mimpi, ya itu mimpi apa, ada ular besar itu masuk rumah itu. Nah, perasaannya ular itu lapar gitu ya. Itu ceritanya semula. Sebelum pusaka masuk mimpi dulu ya. Nah, harus saya hitungi ya. Sasmitarnya dari Cokrowibowo Sastirmani roh ya, Sasmirani roh dan asasi Cokrowibowo. Oh, kok jatuhnya Cokrowibowo ya, ya berarti kan Cokrowibowo tidak ada satu minggu langsung kenyataan ya. Memang betul-betul apa itu namanya, itu emang ada WC gaib, secara gaib datangnya pusaka itu memberitahu dulu begitu ya. Nah itu misalnya pusaka kayu. Nah ini itu berarti kutut sama itu suatu ketepatan aja ya, atau itu jodohnya harus megang pusaka, harus pegang kutut itu atau gimana. Tapi yang jelas saya rawat ya. Jadi pusaka ini untuk pembelajaran ya, juga untuk adik-adik kita, bahwa di desa atau di daerah manapun itu masih ada pusaka-pusaka yang tersimpan ya. Itu buktinya itu apa? Lah ini saya kedatangan 2, Singobarong sama pusaka Kiai Nogososro ya toh. Lah Kinatah Kamarogan. Kita buka dulu. Aku mohon maaf loh ya. Jadi jangan dibuat masalah bila saya ada keterangan kurang menyimpang atau kurang apa itu namanya, kurang pas, kurang apa namanya, pengalaman kita selalu tidak sama ya toh. Lah mari yang penting kita menjunjung kebudayaan bangsa ya, jangan sampai bisa itu sirna kebudayaan kita. Nah itu nah ini ya baru kita rawat ya. Nah ini baru kita rawat, ini pusakanya ini ya, ini juga masih lengkap selutnya ya, intennya masih lengkap ini ya. Itu ini ya. Nah wah ya, nah, kita cuci. Ini barusan kita jamasi ya, kita jamasi kelihatan. Jadi ketuanya barang atau pamor ya, atau pamornya maupun kinatanya wungkul-wungkul kelihatan bener ya. Ini pamornya ya, pamor sepuh atau pamor itu pamor lama ya, yang belum terjamah apapun ya lah. Nah, masih ori ya lah. Ini masih ori. Ini Nogososro Lok 13 ya. Ya, Kamarogan ya. Nah, ini lah Kamarogan. Ya. Lok 13. Ya. Pusaka ini jelas kelihatan. Mungkin saudaraku yang paham untuk masalah besi tua ya, yang pusaka tua, yang sudah mengerti pusaka, kelihatan pusaka lama ya. Ini juga pamor-pamornya juga ya. Pamor-pamornya ini untuk pembelajaran semua adik-adikku ya. Mari kita sama-sama belajar ya. Ini ya. Kita tidak merasa pandai, tidak merasa pinter ya. Tidak ada orang ahli pusaka ya. Masih keprosot ya. Kita yang penting saling membau ya, saling menginformasi ya, agar pengalaman kita bertambah ya, bertambah bagus. Ya ini ya, memang pusaka itu dapat pusaka kayak Nogososro walaupun kita pedagang walaupun apa ya, yang asli itu jarang ya. Karena apa, semua itu derajat-derajatan saudaraku, adik-adikku semua ya, derajat-derajatan. Kalau tidak derajat ya tidak punya, walaupun uang banyak ya, kalau tidak derajat dengan kedatangan pusaka yang bagus atau Nogososro Kamarogan ya tidak akan dapat pusaka bagus walaupun uang banyak. Tadi uang tidak bisa diandalkan loh ya, begitu ya, terus terang tidak bisa diandalkan. Sedang kita kepingin minta pusaka aja, dapat barang bagus aja ya, mohon maaf, setiap malam saya memohon kepada Allah Ta'ala supaya apa, supaya dapat barang bagus, dan kita kirim barokah kepada para leluhur kita ya, yang sudah mendalam, yaitu para empu ya, supaya kita dapat sabab-sabab atau dapat itu
karyanya para leluhur kita yang bagus, yang sepuh begitu ya. Jadi tidak sembarangan ya lah. Pusaka itu kadang-kadang sama tapi tak serupa. Itu ya. Ini. Jadi saudaraku yang ahli pusaka ya, mungkin mengerti ya dari pamornya ya, dari segi wilanya, dari garapnya ya. Ini ya. Ini alhamdulillah sekali ini hari puasa saya kedatangan pusaka ini ya, yang dapat sebelumnya mimpi ini ya. Nah, mimpi itu saya kira itu apa sebagai doa-doa empu dengan memohon kepada Allah Ta'ala atau Tuhan Yang Maha Esa ya, antara membuat pusaka ini supaya apa, diberi kekuatan. Saya satu dengan saya itu pusaka ajinya bersatu, makanya sebelumnya dengan Isa itu dia datang mesti dia itu memberikan isyarat dulu begitu ya. Itu saudaraku ya. Ini hati percaya atau tidak percaya bahwa kalau kita senang pusaka, kalau kita itu nggak senang pusaka dengan istilah larinya ke mistis atau ke esoteris tidak mungkin. Ya, karena pusaka itu empu dulu membuat ini, kalau tidak ada arti tentuan tempohnya kan nggak mungkin ya lah. Kita itu main pusaka, lebih baik kita main peso aja. Ini saudara ya. Nah ya, emasnya ya, emasnya emas Buddha ya. Ini terus terang aja emasnya sudah saya tes ini ya. Saya tes, saya gosok, saya kebetulan jangan sampai keliru punya gosoknya ya lah, atau punya saya itu air peraknya untuk mengetes emas ini ya. Ternyata tua sekali ya. Berarti itu emas kuno, emas Buddha ya lah. Ini ya. Ini sampai dari atas ya, sisiknya emasnya atas. Tapi kalau ada kurangnya protol sedikit satu ya dah itu wajar. Tapi ini termasuk 99%. Ya, dari bawahnya ya lah 99%. Kalau masalah rangka nanti gampang. Kalau ada rangka yang bagus bisa ganti ya dah. Tapi kalau belum ada, sambil kita menunggu barangkali ada rezeki ya dah, kita ganti sementara aslinya dulu aja begitu. Oke, kita jelaskan Nogo Sosro ya. Nah ini ada Nogo Sosro itu lo 11, ada istilah itu ada macam-macam, ada lo 9 ya dah. Namanya itu macam-macam ya dah. Juga ada lo 11 yang dinamakan Sabu Nogo Sosro Sabu Inten. Kalau ini lo 13 ya, lo 13 angka kejayaan. Lalu kalau biasanya itu usaha 13 tendenya kerajaan ya, tenda kerajaan seorang raja, milik seorang raja zaman dulu ya. Pesan para empu ya ta, harus dibikinkan dengan isa itu dari bahan yang bagus. Bahannya itu pilihan saudaraku ya. Jadi tidak sembarang bahan. Jadi bukan sembarang bahan. Jadi ada bahan meteorit ya ta, juga ada bahan istilahnya dari pasir Maleo yang diambil dari pasir di pinggir-pinggirnya lautan itu yang letak-letip itu ya. Yaitu ya juga macam-macam. Tadi meteor itu ada meteor yang warna silver, ada yang hitam ya ta, juga ada yang bisa itu yang deling seperti silver putih ya ta, juga ada yang itu saja untuk bahan pamor ya ta. Luk 13 dengan sangat garap sekali ya, saudaraku, sangat garap sekali. Artinya garap ini ya ngeger, tapi luknya itu timbul ya. Jadi naganya itu timbul. Dengan pusaka wilayahnya itu wungkul ya. Ini tidak bisa ini bukan tipis, wungkul ya, wungkul. Nah ini ya. Pamornya Waskuta ya, pamornya Waskuta. Nah, pamor Waskuta ini untuk kerajaan ini tidak mendekatkan dari pamor Waskuta, karena pamor Waskuta itu melambangkan dari kerejekian ya lah. Murah sandang lan pangan ya, supaya Isa itu sebagai pemimpin rajanya itu satu untuk keluar, satu untuk rakyatnya ya toh, dengan sangat berwibawa sekali ya toh. Nah ini ya toh. Nah, mengenai Nogo Sosro ya toh, dengan terutama kita itu belajar dengan selalu bahan ya. Dari bahan kelihatan ya, dari bahannya bahan lama ya toh, walaupun pusaka ini Isa itu ada aten-atennya itu tidak sembarang aten, bukan dari baja ya, atennya bukan dari besi ya toh. Itu kita bisa jelaskan ya toh. Lah itu. Lah muka-muka ndak hujan nih kok netes ini. Ya. Lah, mengenai untuk pamornya itu Waskuta ya, kelihatan lah ini Waskuta ya. Nah, Waskuta ya. Waskuta seperti beras ya, ya. Waskuta saya bawakan.
Dan di tengah ini adalah bentuk badan ular ya, badan ular sampai atas. Nah, di atas pamor itu sisiknya itu emas ya. Nah, sisiknya itu emas. Nah, ini sisiknya itu emas ya. Nah, ini. Ya. Untuk tantingan ringan. Paling lama ya, untuk tantingan ringan karena ini banyak bahan yang dia dari bahan meteor ya toh. Nah, untuk tanggo ya toh, saudaraku, untuk tanggo ini akhir Majapahit termasuk Mataram sepuh ya, Mataram awal ya toh, sepuh sekali ya toh. Nah ini, lah seperti bentuknya seperti Mojopahit, satu wungkul ya, ringan. Lah ini ya, lah itu. Memang pusaka ini, pusaka garap itu tergantung dari pemesan para raja. Dulunya itu sama aja ya toh. Lah, dulu itu ya sama aja ya, juga ada pusaka yang bikinan menurut saya lah, bikinan orang masyarakat juga. Celantriknya pun juga membuat ya, untuk menembak timpunya itu wajar. Tapi guru punya ilmu sejati atau ilmu yang tidak bisa dikasihkan kepada anak muridnya atau celantriknya ya. Itu ada khusus-khusus. Makanya pusaka yang bikinan empuh yang betul-betul tidak bisa itu dicontoh karena apa? Dari segi baiknya, dari apa gonjonya, dari dapurnya, dari tekuk luknya, ya semacam-macam. Jadi kita harus belajar ya, harus belajar dulu untuk mengenai masalah bahan ya, mengenai bahan itu. Nah, ringan sekali ya, itu. Nah, pusaka Nogososro, saudaraku ya, pusaka Nogososro ya. Nogososro itu filosofi atau secara kepercayaan, maaf ya, menyimpang jangan-jangan dengan masalah syirik atau apapun, bahwa pusaka itu pusaka empu membuat ini mungkin ada maksud tertentu ya ta? Lah dia itu mempunyai istilah itu, wah hujan ya, waktu nge-review ini hujan ya, kita masukkan dulu, kita ngali tempat ya ta? Nah ini ngali tempat hujan saudaraku ya. Nah ini ya, nogone panas mendatangkan hujan supaya apa? Dingin begitu ya. Nah, ular itu kalau kena panas gak kena panas karena sebenarnya dingin ya lah, banyu begitu ya. Nah, ya, ini hujan agak reda ya. Ya, semua itu pekerjaan itu ada hambatan itu wajar begitu ya. Nah ini pusaka ya. Ini pusaka Nogososro ini sangat ideal sekali ya. Sangat garap juga pesan-pesannya itu, garap punya itu sangat bagus sekali ya. Dari dapurnya, dari segi bahan, dari garapnya ya, garap nogo ini ya. Ini ya, nogonya itu, nogo Mojopahitan ya. Ini. Lah, itu. Lah, untuk emas ya. Untuk bahan itu emasnya ya, saudaraku ya. Emas ini, nah ini sudah kita tes ini ya, sudah tes ya sampai itu kuning tua ya tau. Jadi tembus, jadi emasnya emas Buddha begitu. Nah ini timbul yang dinamakan Nogososro ini ada kidang ya, ya ada kidang ya, ada kidangnya ini ya, ini kidang ya. Nah ini sini ada kidang ya, itu ada kidangnya ya. Nah ini kala ini emasnya ini Isa itu tanam ya, yang artinya tanam itu benar cokotan begitu ya, cokotan ya, tanam ya tuh. Nah itu tanam ya saudaraku ya, ini tanam ya, ini. Nah, ini sampai atas ya, besar sekali ya, menok sangat tebal sekali ya, ini ya. Dengan seluruh badan ya, badan ular ini wungkul ya, wungkul satu timbul. Nah kalau malah pusaka itu namanya geger sapi begitu ya, bentuk naganya seperti itu ya dah. Nah mengenai itu secara kepercayaan masalah filosofi esoteris ya, percaya atau tidak percaya saya mohon maaf jangan diberikan masalah klinik atau masalah itu syirik ya. Karena apa, zaman dulu itu pusaka empu membuat itu pusaka ndak langsung membuat, ndak Isa itu ritual dulu, puasa dulu ya toh. Nah, kadang-kadang puasa sampai 40 hari, gimana pantasnya dengan pesan untuk punya pesan sang raja begitu saudaraku ya toh. Nah
Dengan bahan itu bahan pilihan, tidak sembarangan, ya toh. Sudah diukur tantingan, apa ya, juga AT-nya itu, AT-nya juga bahan itu yang dari pasir ya, pasir gunung, yang pasir baja itu pun saya diukur ya toh. Itu makanya pusaka kalau seperti apa? Seperti batu ya, toh. Seperti batu, seperti pasir ya toh, hitamnya itu seperti itu, gitu ya. Jadi saya mohon kita tidak untuk masalah klinik atau masalah bisa itu bahwa kita itu penyembah pusaka, enggak ya toh. Ini budaya lain dari seorang kepercayaan masalah filosofi atau esoteris ya. Kebudayaan, artinya budaya itu seni budaya. Dengan seni ini dapurnya ornamen nogo dengan pamor ini kan sudah diberikan ya toh. Lain kepercayaan masalah filosofi esoteris, malah kekuatan gaibnya. Ya, gaib itu secara kepercayaan masing-masing yang punya, ya toh. Jadi kalau yang punya percaya gaib, kenapa? Bang, pusaka itu memang dulu bikinnya itu dengan puasa, dengan bahannya pun itu pun dari alam, dengan bahannya itu sudah memiliki kekuatan alam ya. Jelas untuk permasalahan itu sambung ya. Kalau orang percaya itu jelas tetap menyatu. Karena Nogososro, bentuk seorang pun membuat Kiai Nogososro ini ada maknanya, ada artinya, ya toh. Nah, namanya itu ada artinya apa? Ya berarti seorang raja harus mempunyai pusaka yang andalan ya toh. Karena pusaka Nogososro satu untuk kewibawaan ya toh. Juga untuk menyingkirkan hal-hal yang tidak kita inginkan, untuk menjaga atau perisai diri ya toh. Nah, untuk kedudukan yang tidak mudah untuk dirontokkan ya toh, atau dijatuhkan begitu ya. Dan Nogososro itu sifatnya itu kekuasaan ya, kekuasaan. Nogososro sabuiten apalagi kinata ya. Kinata Kamarogan ini melambangkan dari Isa itu kekuatannya atau kesambungan untuk masalah Isa itu ya mohon maaf ya, semua itu kalau tidak kerja kalau tidak kerja nggak saya. Kalau kinata, siapa megang kinata walaupun itu melambangkan dari kelancaran. Dari Isa itu bisa mendatangkan sesuatu apa yang diinginkan. Karena apa? Di sini ada 3 unsur ya, 3 unsur. Emas itu sudah merupakan dari alam, ya toh. Yang itu alam bawah, yang terjemahkan di bumi, di dalam bumi, ya toh. Nah, meteor pun sudah merupakan dari kekuatan, ya toh. Yang untuk masalah Isa itu dari kawah gunung yang disebut dari pasir, ya toh. Pasir itu pun merupakan kalau disebutkan telu atau didadingkan dari kekuatan ya, dari unsur-unsur kekuatan, ya toh. Nah, kidang itu melambangkan apa? Ada artinya kidang itu melambangkan dari apa? Kemakmuran ya toh. Nah ini kidang ya. Kidang itu melambangkan dari kemakmuran atau suatu kecepatan ya. Kecepatan dari kita itu segala keinginan sebenarnya daya pikir kita. Makanya sang raja itu harus punya kinata ya toh. Kamarogan Isa itu yaitu Nogososro kinata Kamarogan begitu ya. Seperti halnya pusakanya Pangeran Diponegoro ya. Pangeran Diponegoro itu kan bagus juga ya, kinata Kamarogan juga ya toh. Kinata Kamarogan. Nah, apa yang diambil kan dalamnya diambil apa? Syariatnya, yaitu adalah esoterisnya, bukan pusaka. Pusaka tidak harus untuk membunuh ya. Tidak harus perang untuk alat untuk membunuh. Lah kalau antar tolong pun kenapa? Ada emasnya kok untuk membunuh ya. Itu pun tidak sama. Jadi lain pusaka, lain untuk pergunaannya ya toh. Ada pusaka perang itu ada lain lagi ya toh. Makanya ada pusaka Brojokuno. Pusaka Brojokuno itu apa? Tancapkan saya itu di besi tembus lah. Karena Brojokuno itu memang untuk perang. Bagi orang yang punya dongdeng atau punya kekuatan, punya kekebalan. Nah, itu musuh itu Brojokuno ya. Dengan Brojokuno itu pun harus yang megang harus punya kekuatan, disatukan dengan Isa itu kekuatannya orangnya itu dalamnya itu akan menimbulkan jadi apa? Yang dinamakan kesaktian itu tadi, ya toh. Jadi so tembus begitu. Nah, dengan filosofi Nogososro ya toh, atau esoteris Nogososro ini sangat bagus ya toh. Karena apa? Kalau saya pengalaman saya dulu ya, Nogososro itu makanya sampai kadang-kadang tayunya itu datang Nogo itu dikasih satu tulangnya ular naga yang sudah topas, sudah meninggal, sang empu pencari dari kekuatan itu. Kalau saya membaca
buku zaman kuno dulu ya. Nah, itu zaman kuno waktu saya itu kecil. Nah, itu ini saya tidak minteri, tidak enggak, saya hanya cerita untuk pengalaman saya aja. Makanya yang disatukan oleh pamor dan berikan doa-doa dari kekuatan. Kadang-kadang orang itu mimpi ya, didatangi roh, akhirnya ada pusaka itu. Ya, berarti kan rohnya roh naga yang topo itu ikut ya, masih punya ikut, masih bisa itu menyatu di dalam pusaka itu sesuai doa yang disatukan oleh empu dalam pusaka Kiai Nogososo itu, begitu ya. Nah, ini saudaraku ya. Nah, untuk mengenai itu tadi ya filsafnya, dan juga untuk menjauhkan dari mara bahaya dan untuk perisai diri, juga untuk membentengi kerajaan atau keraton, begitu ya. Nah, karena apa? Kadang-kadang ada orang niat jahat ya toh, wah, keluar ular, dilatih ular seperti itu, ada seperti itu ya toh. Nah, itu ada, saya pernah seperti itu ya toh. Nah, ini saudaraku, dengan pengalaman saya yang memang tidak sama ya, karena saya pernah, saya cerita ini hari puasa ya, di waktu itu saya pernah, setelah saya membakar ular ya, saya bakar di pinggir sungai ya toh, saya mau masih sekolah SD. Nah, nggak tahu di situ ada ular tapa, saudaraku ya. Ular tapa itu sudah berbentuk satu batu. Jadi di kepalanya itu tidak kena air. Nah, kebetulan rumah saya itu di pinggir makam atau di bawahnya itu sungai. Nah, itu kalau Jumuah Legi itu ularnya keluar ribuan ular, ya, ular naga itu ribuan. Makanya ular naga itu Nogososo mempunyai kekuatan dari 1000 ular, ya. Itu namanya itu rojo ya, begitu. Nah, akhirnya saya bakar gitu ular karena masuk di kamar saya, namanya ular beladotan macan ya toh. Nah, itu malam jam 12 saya didatangi ya toh. Nah, saya didatangi yang ular yang tapa di situ. Saya tidak tahu kalau itu ular tapa. Bayangin kalau saya CI itu, saya di atasnya bisa goyang-goyang gini ya toh. Besar sekali. Nah, ukurannya kalau tadi tidak salah paling enggak lebarnya 1,60 meter. Itu bulat gini, seperti ban gini ya. Nah, itu. Akhirnya malam itu didatangi saya, malam didatangi terus ya. Nah, sampai kursi saya itu korat-karit ya, di dalam hidup atau mati ya toh. Ya, mungkin saya ini cerita ini sesuatu kenyataan ya toh. Sama mbak saya besok kowe ketemu ulah apa tekun ning ngene buntute ya toh. Itu waktu saya diwejang sama mbak saya itu di atasnya ular tapa itu, saya tapi mbak saya ini enggak ngerti kalau itu ular tapa, cuman kalau setiap Jumuah Legi itu wah banjir ular ini bener ini. Nah, akhirnya datang 3 kali, saya didatangi 3 kali ya toh, sampai meja saya itu korat-karit, kursi atau korat-karit itu. Nah, dengan istilah itu kita tekuk semampu kita ya toh, dengan di alam mimpi, di alam apa itu ya toh. Mimpi tapi kenyataan ini bener ini saudara ya toh. Saya cerita pengalaman saya. Lah, tidak tahunya saya menemukan gambar pusaka yang berbentuk 3 ya, look 3 gambar naga. Nah, itu waktu itu saya ditipu orang ya, orangnya sampai muntah darah itu, sampai manggil saya ya toh, manggil saya minta maaf baru dia tuh sembuh, dijual pusakanya itu. Waktu itu saya masih SD. Anehnya sekali, waktu saya setelah bakar besoknya ya toh, besoknya sebelum malamnya kan didatangi, besoknya saya digigit ular ya, pas sekolah ini ya, ini digigit ular gambar bintang ini ya, jam 12 siang persis. Nah, ini saudaraku ya, ada hitam ngecap seperti bintang ini gigitan ular. Ini saya mau mati. Sama jenazah almarhum ibu saya, kapok. Biaya anak saya digitukan. Saya bingung, terus ada suara di telinga saya. Idonono, waktu saya kencing tambah panas. Napas saya sudah tidak kuat ya. Ini saya cerita pengalaman saya, bagi pengalaman ya. Lah ini. Akhirnya apa? Saya kasih uya asem tambah panas. Wah, mungkin saya mau mati ya toh. Mungkin sudah garis saya seperti teman saya Benny ya toh. Siang digigit ular, setelah mandi di sungai akhirnya mati kaku ya toh. Lah saya gitu, siang saya jam 12 siang pulang sekolah digigit ular itu ya toh.
Nah ini, nah, saya setelah bakar ular itu malam didatangi ular naga secara di mimpi tapi nyata, ya toh. Nah, ini besoknya saya digigit. Lah itu ya. Lah ini yang saya tunjukkan tadi. Nah, ini saudara ya. Ternyata percaya tidak percaya, sekarang dengan batu itu hilang. Hilang. Musnah, tidak ada. Berarti ularnya sudah pergi. Batu besar yang seperti itu ternyata ular tapa, begitu ya. Itu. Nah, ini mohon maaf ini bagi kalian percaya atau tidak, monggo ya toh. Nah, ini tadi dari kekuatan secara esoteris ternyata ya toh, ternyata bahwa pusaka itu yang lama atau bukan itu mempunyai daya kekuatan atau esoteris yang berbentuk secara ornamen itu naga ya toh. Nah itu. Untuk mengenai tentang masalah pusaka untuk masa mereview ya toh, tema untuk masalah mereview ini cukup sekian ya. Bila nanti kurang jelas apa bisa melalui SMS. Tapi saya mohon maaf loh ya. Yang kita tanyakan harus pusaka saya review atau pusaka saya sendiri. Saya tidak mau kalau pusakanya orang ditanyakan ke saya, ini jadi masalah ya toh. Begitu ya saudaraku, saya mohon maaf. Dan saya mohon maaf sekali bila ada keterangan saya kurang gak paham, gak saling memahami atau lain dari istilah itu keterangan saya mohon maaf ya. Karena pengalaman kita berbeda. Ya, begitu. Oke, mengenai untuk pusaka naga saya tutup. Saya taruh sini dulu ya. Ini Kamarogan. Nah, ya. Yang kedua ya ini saudaraku, wah ini mereview ya mereview pusaka 13 ya toh, Singo Barong ya toh, Singo Barong ya toh. Nah ini Singo Barong ini wah sangat unik sekali nih. Rangkanya ini sekarang itu jarang temukan. Namanya ini doreng macan ya. Nah, doreng macan ya. Ini pusaka ini Pak sel doreng macan ya. Doreng macan ya. Doreng macan ya. Nah, ini kedit ya, ini kedit. Kenapa? Soalnya antik, kalau kita pasang dengan keditnya juga keditnya kan asli ini ya. Ini asli ya. Nah, untuk doreng macan ini secara kalau dulu orang dulu itu untuk mengambil kayu timo atau memotong ini tidak sembarangan, dilei dulu saudaraku. Timo itu kalau memang itu karena mempunyai daya apa? Ada daya esoteris kekuatan alam atau kekuatan gaib yang ada yang menunggunya ya toh. Atau dikatakan wow kayu timo itu pohonnya itu angker begitu ya, biasanya seperti itu. Makanya orang dulu itu kalau mencari kayu timo ini mesti dilei supaya agar apa? Dilei ini tujuannya untuk diminta ya toh. Karena juga kayu pun hidup ya, diminta. Nah, baru diminta, kalau dicari itu seperti timo itu seperti jangkrik yang ngerik krik ini. Ini pengalaman saya ya, yang pernah saya pelajari ya. Jadi nggak sekarang ngetok kayu timo dipotong del, walaupun itu kadang nggak metu. Walaupun keluar peletnya, tapi peletnya biasa begitu saudara ya. Karena pelet ini secara kepercayaan ini sebenarnya itu masalah itu ada artinya ya, ada arti sendiri. Tapi secara ilmiah bahwa kayu timo itu adalah getah ya, itu getahnya ya. Berarti getah ini begitu dipotong lah getahnya. Makanya kalau getah itu dipotong dengan sudah diminta, tiba akhirnya timbul keluar pelet ya toh. Lah itu pun kalau tidak diizinkan setelah dipotong peletnya keadaan bagus, besok itu sudah hilang, luntur. Jadi ndak apa namanya itu, ndak ada peletnya, gitu ya. Nah, untuk mengenai timo ini sama dengan pusaka keterangannya kalau dibahas ya, toh. Ya. Untuk mengenai itu ya, ini Jawa Timuran, saudaraku ya. Nah, kita buka ya. Ini kita sudah rapat. Waduh, ini ya. Pamornya jeleng deling, wah, bos kutah ya toh.
Merak deling ya, merak deling. Singonya ya, singonya itu wungkul pusernya ya. Nah ini 1000% asli ini ya, 1000% asli tua ya. Nah asli tua, ya. Singonya, singo yudro ya, singo menggolo, wah, singo barong. Ini walaupun tidak kinata, tapi pusaka ini pusaka kelas ya. Nah pusaka kelas, ya maaf ya. Nah untuk pusaka kelas ini singo pun itu macam-macam. Sama singonya kadang tidak sama, garatnya itu tidak sama ya. Ya, itu. Ya. Jadi ya. Ini singo barong ya toh. Nah, ini dulu bekasnya kinata, tapi karena kinatanya itu habis, protol ya, protol tidak tahu karena perawatan cara membukanya, keluar nutupnya itu gosir akhirnya ngelupas ya. Itu. Karena itu masnya mas tempel ya. Nah itu, lah ini ya pamornya. Wah, singo barong lu 13. Angka kejayaan. Cara hidup tiba bejo. Bejo itu bejo rezeki, ya bejo loro ya bejo selamat ya macam-macam ya toh. Ini ya, ini ya. Ya, Saudara ya. Lah, ya. Ah, ringan sekali, ringan. Ya. Tangguh Mataram Sepuh ya. Mataram Sepuh. Lah ini estimasi saya Mataram Sepuh ya. Kok bisa kok tahu? Wah, lo iya tahu karena apa? Karena sudah biasa untuk memegang ya. Untuk usahakan untuk bisa tuh memegang itu saudara ya. Nah ini saya itu terus terang kata kalau ada pusaka bagus saya masih beli, masih mari. Lah pusaka itu cocok-cocokan. Walaupun saya pusaka itu banyak ya banyak, tidak harus kita itu saya tempel-tempelkan di tembok tidak. Memang saya suka kalau dulu saya itu memang suka rumah saya tempeli pusaka semua memang ya toh. Lah itu saya tempeli semua ya. Ada yang keaneh-anehan tapi sekarang saya tidak hobi, saya simpen, saya topo, saya taruh di kamar sendiri ya. Tapi tetap saya tuh suka memahari pusaka, tapi kalau yang bagus dengan cocok sama saya ya, gitu ya. Ini saudara, mohon maaf ya. Nah ini pamornya ya, pamornya sangat deling sekali ya. Nah ini ya. Nah, singo barong lu 13 ya. Tidak apa-apa kinatanya habis karena protol, tapi jelas pusaka ini pusaka istimewa, pusaka kelas ya toh. Saya berangkat istimewa bukan istimewa kan ngelem itu ndak, ngelem empunya. Para leluhur kita dulu yang bikin itu sangat bagus sekali ya. Sangat toto dengan dari kesabaran, dari ketekunan, ketawakalan ya, dari pemohon kepada Tuhan ya toh. Dari sang empu sangkir aja dia membuat pusaka ini sangat ideal dan sangat praktis, sangat saya itu bagus ya toh. Begitu ya. Ini ya. Nah, untuk masalah looknya ini, wah, looknya ombak segoro ya, looknya itu, lekoknya itu ya, looknya look Mojopahitan begitu ya. Nah, ini ya, nah, ini, nah, untuk masalah isa itu pucuk dengan tembusnya ini, tembusnya itu buntutnya tembus kenceng ya, nah. Ini melambangkan dari, secara orang itu dari gagah, dari wibawanya ini. Pusaka singo barong untuk kawibawan juga ya, juga untuk kawibawan, juga untuk apa, juga kekuasaan juga hampir sama. Karena apa, singo barong itu katakan itu kan raja hutan ya toh, dengan raja ada kekuatan ya toh. Cuman dengan isa itu seperti ada singo kelenteng itu bentuknya udah lain ya, bentuknya singo kelenteng itu besar ya toh, gebiak itu pun ada yang lama ya toh, yang tua juga lah. Untuk masalah singo ini namanya itu singo Mataram ini yaitu singo Jawa. Singo Jawa. Kalau Kenglin itu sudah berbau untuk masalah zamannya kerajaan Isa itu Sambupong ya toh, dari negara Cina, simbolnya itu kan singo begitu. Makanya telah masuk Isa di tanah Pulau Jawa ini dengan mengajak kerjasama kerajaan raja itu, Raja Singosari maupun Mojopahit maupun di mana ya toh. Lah itu akhirnya apa, menimbulkan dia suruh memberikan pada Bugandring atau Puswa ya. Nah, bikin pusaka itu masih pusaka ini kok singo ngerembyak yang paling besar karena untuk di depan kelenteng ya, untuk penjaga, untuk kawibawan. Demikian juga ini ya.
Pusaka yang untuk ini adalah pusaka milik raja ya. Dengan dulu kolong merat. Kalau enggak bagus karena kalau masalah kinata ini sudah protol. Gitu ya. Untuk filosofinya atau esoteris secara pekerjaan, secara orang kalau mengambil kepercayaan dengan kekuatan pusaka mohon dari doanya empu, yaitu untuk kewibawaan juga untuk kedudukan, kekuasaan begitu ya. Nah, kita kalau bicarakan masalah filosofi masalah Singobarong, untuk permasalahan untuk masalah garap, untuk masalah seni sangat bagus seninya ya, dengan ornamen-ornamen pamor ya toh, atau bahan-bahannya itu sangat pilihan begitu ya. Oke, saudaraku, untuk mengenai Singobarong, bila ada kekurangan salah ucap saya mohon maaf sebesar-besarnya. Dan semua pusaka yang lama dengan orang yang suka pusaka itu tergantung dari pribadi masing-masingnya secara kekuatan. Secara kita misalnya filosofi atau esoteris itu pribadi masing-masing yang punya. Kalau percaya dengan mengarah dengan kekuatan Allah, kekuatan dari pemohonan para empu, jelas semacam kekuatan karena barangnya itu barang sepuh banget, barang ori ya toh. Ini begitu ya. Nah, itu kalau bicara masalah lari kebudayaan atau ke apa itu seni budaya itu sangat bagus. Ornamen singo, pamor ya toh, pamornya saya itu woskuta ya toh. Nah ini dan sangat dalam sekali ya toh. Ya kan seni ya, terukir pamor ataupun ornamen Singobarong ya toh, begitu. Oke, terima kasih mengenai tentang Singobarong. Bila mana ada kekurangan salah ucap saya mohon maaf sebesar-besarnya ya toh. Nah itu ya. Nah, ini mereview 3 pusaka ya, 3 pusaka ya ini ya. Nah 3 pusaka ini kebetulan ini saya ganti rangka ya. Saya dapat pusaka yang dinamakan itu pusaka udan emas ya, Tuban Sepu. Wah ini ya, ini pusaka saya ganti rangka, kebetulan saya punya rangka ini ya. Dan ini baru ini Jogja ini pesan ya. Pesan namanya itu pesan Dianto Joglo ini ya. Beli Dianto Joglo pesan 1 kode ya, itu ganti. Tapi cari yang lama ya sulit ya, tapi yang penting itu praktis, bagus, pantas ya toh. Ini soloan ya, ini solo ya. Nah untuk tulisan ini pamor udan emas ini ya, udan emas atau udan gerimis ya, udan emas ya. Lah tembus dari anuan itu, dari handle-nya ya saudaraku ya, dan emas ya toh. Nah, seandainya ini langsung ada ini malah bagus ya. Saya itu gandarnya ini pamor gini, wah malah bagus ya. Tapi kalau dikasih gandar kan kurang ideal. Kalau ada mendok dari ini kan ada seni ya, 2 dimensi namanya ya. Itu ya saya buka ya. Wah ya. Ini pusaka dapur, saya dikatakan ke dapurnya seperti gini Pangeran Tuban. Katakan di lampu bagus ya toh. Lah ini tapi kalau menurut saya dari dapur ini seperti Pangeran Tuban ya, Pangeran Tuban karena gagah ya toh. Nah ini saya lepas ya satu barangnya lah. Pusaka sangat deling sekali. Memang pusaka Tuban ini kalau bagus betul ya, garapnya garap betul ya. Wah ini, wow ya, pamornya ya, pamornya itu udan emas, bulat-bulat limo-limo ya, seperti domino, muser-muser ini ya, muser-muser ya, sekalian masih rapat ya. Nah, pamornya deling ya, pamor deling, lurus ya, udan emas. Pamor udan emas, hujannya malah deres ya. Ini mereview 3 pusaka ini, wah udannya kemerotok ya, lebat sekali ini ya, lebat sekali ya. Lah ini kelihatan ya lebat ya, itu ya suaranya hujan ya. Nah ini nah ya, kebetulan ini saya di tempat ini ya, jadi hujannya itu kelihatan karena mereview mau di lapangan di apa jelas kena hujan.
Kebetulan ini ada bisa mereview di tempat saya ini ya, bisa untuk mereview ya ini. Dan dengan adanya hujan ini melakukan kedinginan ya, itu melakukan kedamaian. Nah ini kesejahteraan ya, ini ya 55 ya, muser ya, deling sekali pamornya ya. Dari bahannya itu bahannya meteor ya, bukan bahan dari nikel ya. Nah ini ya, ya ini ringan sekali ya, ringan ya. Saudaraku, mengenai tentang udan mas ya, filosofi dengan udan mas ini sangat bagus ya. Satu, untuk kedamaian keluarga, untuk kesejahteraan, maupun untuk penangkal ya. Ya ini ya, untuk cita kasih sangat bagus sekali untuk rumah tangga. Juga untuk masalah kelancaran kerjaan atau kerjepian ya toh. Secara maaf ya, jadi lain dari itu, doa-doa yang membuat pusaka ini dengan dilambangkan dari seperti udan, gambar udan jatuh 55 ini menandakan bahwa apa? Bahwa ini pusaka untuk usaha ya, usaha ya. Dengan usaha itu tadi bukan hanya pusakanya untuk usaha, sababnya dari sabab-sabab parampu, doa-doa parampu usaha itu yang kabulkan permohonannya, akhirnya dimasukkan ini, makanya digambarkan dengan udan mas ya. Dari doa itu akhirnya apa? Dengan ditutup dengan pamor yang berbentuk pamor udan mas, akhirnya menyatu ya. Bisa itu doa itu sabdo pandita ratu, karena ampuh membuat pusaka ini dulu itu puasa ya, jadi puasa. Jadi supaya itu membuat pusaka yang bagus itu dikira dari kesabaran dan kata wakalan, dan untuk misi-misi tujuannya itu apa? Dari pesan supaya yang memegang itu apa? Supaya apa? Misalnya secara dijauhkan dari segala hal yang kita inginkan. Makanya saya dari sekejar atau kedamaian ya, kelancaran rezeki ya, dan kerahayuan. Nah, pusaka ini pusaka untuk sebenarnya untuk pusaka untuk usaha ya. Jadi maksud gambar filosofinya itu masa itu. Jadi udan mas itu untuk usaha ya. Di lain untuk usaha juga untuk rumah tangga, untuk kedamaian rumah tangga ya. Nah ini lah bawahnya ya toh, percaya atau tidak percaya seperti ini. Dengan kita mereview udan mas ini malah ya, dengan apa sosro ini hujannya ini tidak deras, tidak terang-terang sekali ya, mereview udan mas ini ya. Ini saudaraku ya, rapat, masih rapat semua ya, ringan ya, ringan sekali. Oke, mengenai untuk review udan mas, terima kasih. Saya mohon maaf bila ada kesalahan, ada kekurangan, salah ucap saya yang tidak sinkron dengan masalah saudaraku yang saya itu penggemar pusaka atau permain pusaka seperti saya. Saya mohon maaf karena pengalaman kita selalu tidak sama. Yang penting kita selalu menjunjung tinggi kebudayaan ya, demi untuk adilur kita, demi untuk adik-adik dan anak kita ya, untuk supaya kebudayaan ini tidak siram ya, tidak silam ya. Nah ini karena dari kita. Jadi saya mohon jangan saya dibuat mana. Yang penting saya untuk mereview ini, saya menurut secara pengalaman saya tidak bisa menjelekkan pada siapapun ya toh. Yang untuk aku ya toh, begitu ya. Saya pengalaman saya ucapkan dengan secara pengalaman saya. Juga ini pusaka-pusaka saya sendiri yang kita review ya. Yang penting kita itu sesuai dengan filosofinya di dalam pusaka ini ya, sesuai dengan penganku. Terima kasih saudaraku, terima kasih banyak pada teman-teman saudaraku semua. Kebetulan ini hujan deras ya, dan saya mohon maaf bila ada salah ucap saya pada adik-adikku dan saudaraku semua. Saudaraku yang telah mendukung Pendowaji channel, semoga diberikan kesehatan dan selalu kelancaran rezeki ya, dimanapun berada. Oke, jangan lupa subscribe saudaraku, jangan lupa komennya, sudah subscribe ya jangan subscribe ya, komen atau like saja. Oke, terima kasih, selamat siang, selamat menunggu berbuka puasa bagi yang Islam, yang non Islam. Salam sejahtera selalu, semoga sehat selalu. Salam budaya, rahayu, rahayu,
Rahayu.